Nah, sekarang siapa yang tidak sendiri? Biadi, Stefan, Tiga. Baik, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, silakan kalian nonton video yang di depan. Silakan. Oke, dari video tadi tentang apa? Virus. Hah? Virus. Corona. Terus apa lagi? Virus dan cara Penyebarannya. penyebarannya. Kira-kira apa sih penyebab dari virus corona itu sendiri? Benar, tidak tutup mulut, tidak memakai masker. Nah, terus apa lagi Jono? Kurangnya kesadaran cuci Tangan. tangan. Terus apa lagi? Kebersihan. Kebersihan, kurang menjaga kebersihan. Terus dampak dari virus corona itu sendiri apa? Dapat menimbulkan penyakit yang Penyakit. menular. Kematian. Dapat menimbulkan kematian. Oke, kematian aja. Kematian tadi. Oke, kematian tadi. Benar ya. Jadi virus corona itu sendiri sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Kejadiannya tahun berapa? Ingat? Tahun 2020. Apa sama tadi? Nah, jadi pas kalian SMP atau pas berapa? SMP. Kependidikan dampaknya apa? Biasanya pada Libur nih. belajar dari daring. Kan daring kan belajarnya? Tidak bisa keluar. Nah, jadi kira-kira hari ini udah tahu belum belajar apa? Tentang virus corona tadi, tentang fenomena alam. Udah tahu mau belajar apa? Jadi hari ini belajar tentang teks eksplanasi. Nah, jadi hari ini tentang belajar teks eksplanasi. Nah, jadi Umi bakal ngasih teks ke kalian. Nanti silakan dibaca. Nanti dibaca teks. Longsor adalah. Iya, tadi baca dalam hati. Umi kasih waktu. Hah? Oh iya. Robi kamu tidak semangat. Silakan. Nah, kira-kira sudah belajar semua tadi. Permasalahannya apa yang ada dalam teks? Longsor. Oke, tanah longsor. Terus apa lagi? Selain tanah longsor. Penyebabnya. Ya penyebabnya apa Jena? Penyebabnya. Kenapa banyak Pembunuhan hutan. Tentang pembunuhan hutan. Terus apa lagi? Bunuh diri.
Tidak ya. Terus selain tanah langsung tadi kan penyebabnya ada pembunuhan hutan. Selain pembunuhan hutan, kebakaran hutan apa lagi? Sampah. Sampah. Sampah terlalu banyak. Curah hujan yang tinggi. Penguapan nih. Lagi Jono? Penguapan sudah pori-pori. Penguapan darah. Penguapan darah nih. Apa? Benar? Longgarin tanah. Rongga tanah di rongga tanah. Aku pun jelas kok. Baca kayak ini. Nah, tadi kan udah nih udah identifikasi. Kira-kira akibat dari tanah longsor itu apa? Curah hujan terlalu tinggi. Tadi kan udah itu penyebabnya. Sekarang akibat dari ke diri kita misalnya ke diri kita. Trauma yang tinggi. Hah? Trauma ini. Trauma ya. Trauma. Apa dari? Oke, pintar ya. Tidak bisa masuk sekolah lagi. Cabut. Tidak bisa masuk sekolah lagi. Jiwa. Apalagi tadi selain korban jiwa? Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Terang sih dulu. Apalagi? Udara menjadi Kotor, kotor dan revolusi. Tidak bisa macet, segala. udara menjadi kotor. Atau revolusi, nah itulah video. Jono tertimbun. Ada apa lagi tadi? Kerugian. Kerugian apa tadi? Kerugian bagi presiden bangun jalan lagi. Kerugian infrastruktur. Rumah sesuatu. Itu selalu diatur. Baik aja. Dol. Nah, dari tadi kan udah identifikasi. Dari sini kita sudah bisa menentukan struktur dari teks eksplanasi sendiri. Nah, ini tadi apa? Ini memang tadi. Kita cari yang pertama. Penyebab. Oke, bentar ya dari dia penyebab. Terus ini Akibat dampak akibat ada dampak. akibat atau dampak. Dampak dari itu di bawah sekali. Diatur. Nah, struktur teks eksplanasi itu sendiri ada tiga. Jono kan? Ada tiga. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Ini yang kita sini. Woi. Di paragraf tadi kan ada namanya pernyataan umum. Nah, di situ berisi tentang penjelasan suatu fenomena. Kalimatnya kan seperti ini, longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau bisa disebut geologi. Nah, itu kan dari pengertian tadi. Bisa juga menjelaskan tentang fenomena. Di paragraf 2 dan 3 itu tadi yang kita identifikasi sama-sama, yaitu penyebab, akibat, dan dampaknya. Serta yang di paragraf terakhir itu kesimpulan atau bisa juga berisi tentang Poin. ya tanggapan pembaca. Jadi ada berapa jadi strukturnya? Go. Ada 3. Pertama Pernyataan. pernyataan umum. Kedua, Apa? yang kedua Apa itu? urutan sebab Penyebab. akibat. Oh, akibat. Ketiganya Kesimpulan. kesimpulan atau inter. Lumayan siap. Lumayan ya. Jika dapur. Nah, jadi udah dapat strukturnya. Nah, tadi ada 3. Oke, selanjutnya dikasih teks lagi, silakan dibaca. Sepan dulu. Ya, Yang itu sana nih. Hah? Sepan dulu. Balik aja. Simpan. Nanti balik lagi. Nanti Tantan dulu. itu kan pas ini. Bakal mau.
Dibaca dulu, nanti di Umi tanya lagi. Nah, yang kedua itu kita mengidentifikasi urutan pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama ada pola pengembangan proses atau kronologi. Kalian tahu tentang kronologi itu biasanya tentang apa? Kronologi itu tentang kejadian. Kejadian. Biasanya dibuktikan dengan apa? Kalau tentang kejadian, ada tanggal, waktu, tempat. Ada tanggal, Waktu, tempat, ini tempat. Betul lagi? Iya benar. Tanggal, waktu, tempat, tahun, tempat ini. Tahun berapa ini? Di situ tadi udah ketemu belum? Yang pola pengembangan proses atau kronologisnya. Yang mana? Bisa dibacakan Jeno? Yang pola pengembangan proses tadi. Jogja 1, Yogyakarta ini. Oke, Raden. Jogja hari Sabtu tanggal 7 Mei 2006 pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Nah, itu bisa disebut dengan pola pengembangan proses atau kronologi karena menunjukkan tempat, waktu, dan tahun. Ada lagi? Dari kronologi tadi? Ada Yang mana? Raden. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Jogja. Oke, benar ya. Proses pola pengembangan proses atau kronologi itu tidak hanya berkaitan dengan tanggal, waktu, atau tahun, bisa juga menjelaskan secara singkat kronologis dari fenomena tersebut. Oke, yang kedua, kita akan mengidentifikasi lagi teks yang terakhir. Baca lagi. Ya. Volume sebanyak tapi naik. Nah, udah, silakan dibaca. Kadang biar berkonsentrasi baca. Oke, yang kedua kita mengidentifikasi Tangkapan. ya. Tangkapan ini. Nah, yang kedua itu kita mengidentifikasi pola pengembangan sebab akibat. Yang tadi kita udah identifikasi bersama tentang tanah longsor tadi kan udah tahu mengidentifikasinya mana yang penyebab, mana yang akibat. Nah, dari teks tadi yang kalian baca udah ketemu? Yang mana? Katakan. Ada Jeff. Jawabannya seorang pengendara motor yang lupa menyalakan mesin tekanan saat akan menyeberang jalan. Itu penyebab. Akibatnya? Akibatnya aku pernah. Pengendara motor ketiga kali tiba dengan tertulis. Yang harus balik. Benar ya, berarti udah paham dari yang Umi jelaskan tadi kan? Nah, sekarang kita bagi kelompok berdasarkan apa nih, game atau makanan? Bagi kelompok berdasarkan kalian mau apa? Mau game atau makanan kesukaan? Game online. Oke, yang suka PUBG siapa? PUBG dulu. Oke, ML. Ya, ML. Itu ada berapa? Nah, yang mau ke ML, kita bisa aja segini ya. Oke, yang Jono, yang itu ML. Nah, yang kesini, nah, pokoknya apa? Saya main apa? PUBG.
Domino. Oke, nggak usah domino. Yang lain. Ada yang lain. Oh ya. Oke, duduknya akan dirapatkan tiga tambah berapa? Udah. Nah, nanti dikerjakan ini sekelompok. Kerjakan. Nanti maju ke depan satu-satu, presentasikan hasilnya ya. Ini bukan. Supaya kalian semuanya mudah. Terus, Berni. Nah, itu sudah kan. Nah, ini kerjain. Nah, coba tentukan paragraf keberapa yang termasuk itu dari teks informasi. Nah, paragraf kerjain semuanya. Nah, udah semua kerjainnya, ya guys. Siapa yang mau maju? Mau maju ke depan? ML? Rajesh? Nah, maju ke depan. Iya, kan perwakilan dari kelompok ML Rajesh. Ini perwakilan kelompok dari Dibayar diri. ya dari ya. Gak usah, baca langsung soalnya. Tentukan paragraf beberapa yang termasuk struktur dari teks eksplanasi yang dibaca tadi. Paragraf pertama, hutan adalah wilayah yang luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Paragraf kedua, salah satunya disebabkan oleh faktor manusia yang merusak hutan tanpa memikirkan akibat yang terjadi. Akibatnya, hutan tidak kuat menahan banjir. Paragraf ketiga, kesimpulannya hutan yang menjaga kelestariannya akan berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Soal nomornya jangan sampai habis. Oh iya. Nomor 2 itu ikan akan disuruh tentukan paragraf berapa yang pola perkembangan proses. Aku baca kok paragraf pertama pada Januari 2003 terjadi. Setelah membaca Setelah membaca teks di atas, silakan tentukan paragraf beberapa yang termasuk pola perkembangan proses dari teks eksplanasi. Nah, pada paragraf pertama adalah pola pengembangan proses dari teks eksplanasi adalah pada tanggal 9 Januari 2023 terjadi fenomena alam tani jadi karena adanya pembiasan cahaya matahari saat hujan ringan. Tentukan bagian paragraf beberapa yang masuk pola perkembangan sebab akibat dan tadi eksplanasi di atas. Penyebabnya dulu. Penyebabnya di paragraf 2. Penyebabnya peristiwa penemuan ini biasa dialami oleh orang-orang yang dianggap rendah dan tidak memiliki kekuatan. Akibatnya siswa yang berasal dari kelas ekonomi rendah biasanya kerap menjadi korban perundungan. Mereka akan saling melihat mana siswa yang terlihat kaya dan mana yang tampak miskin. Hal ini tersebut dilihat dari kendaraan yang digunakan saat datang ke sekolah. Oke, udah ya. Nah, gimana? Kelompok kita yang tadi udah memperhatikan kan yang disampaikan bahwa ada karena kurangnya membaca teks ya. Tadi kan di paragraf pertama tadi kan. Nah, seharusnya dikelompokkan pernyataan umumnya di mana. Oke, sekarang kita deh. Ya udah Rumah yang siap. ya, baca soal satu. Tentukan paragraf berapa yang masuk struktur di teks yang kalian baca tadi.
Paragraf Paragraf pertama. pertama, pada Januari 2003, terjadinya fenomena alam Paragraf pertama disebut kenyataan umum. Gimana? Ini. di tanah dalam merupakan wilayah yang luas dan ditimbulkan oleh berbagai jenis tumbuhan sehingga memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi. Dan paragraf kedua kan sebab akibat. Terus yang ketiganya yang terakhirnya tentang Interaksi, interpretasi atau kesimpulan. Terus soal yang kedua, nomor 2 soalnya kan? Soal yang nomor 2. dalam baca teks di atas, silakan tentukan paragraf beberapa yang termasuk pola berkembang prosedur eksplanasi. Nah, jadi teksnya ini. Pada Januari 2022 terjadi fenomena alam tsunami terjadi karena adanya pembiasaan cahaya matahari saat bidang-bidang. Nah itu apa? Pola pengembangan Fenomena tsunami. proses atau kronologi. Soal yang ketiga. Nomor 3 apa soalnya? Tentukan bagian paragraf beberapa yang termasuk pola perkembangan sebab akibat dari eksplanasi tersebut. Nah, sini. Mana? Paragraf kedua. Peristiwa perundungan ini biasanya dialami oleh orang-orang yang dianggap rendah dan tidak memiliki kekuatan. Oke. Akibatnya Di mana anak menjadi depresi atau gangguan jiwa, anak menjadi kejiwaan. nah, dari kelompok 1 tadi ada kritikan Aduh ini. apa? Kurangnya kesiapan Kurangnya dalam mengisi soal. Hijaunya terus lagi. Kurangnya konsentrasi. konsentrasi. Juga kalau mulai ini. Ya. Betul. Oke. Dari kita udah belajar sampai sini ada pertanyaan? Aduh ini. Istirahat nih. Belum ada. Nah, apa yang dirasakan saat belajar? Enak atau susah? Udah. Atau susah memahaminya? Udah nih. Ada di gua nih. Ada. Susah memahaminya, ya Jono. Tidak aku loh bisa tidak. Oke. Nah, Ada yang bisa merangkum tadi pelajaran apa, Rajes? Dari awal kita belajar tadi? Eksplanasi. Terus ada strukturnya. Strukturnya ada berapa? Terus apa lagi? Ada pola pengembangan teks eksplanasi. Terus apa lagi? Yang keduanya pola pengembangan sebab akibat. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang teks eksplanasi. Oke, sekian dari Ibu. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.